warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 mengingatkan untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Presentasi pertama akan dibawakan oleh Sekolah Dia Usaiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Sekolah Dia Usaiza dari kelas 12 IPS 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan mengenai konsep dan perlindungan hukum, sebelumnya saya akan memberikan sebuah visualisasi. Bro, titip absen ya. Gua ada perlu dulu. Ari didinya kan aya nama udah pakai fingerprint. Tolong manipulasi datanya agar saya terhindar dari kasus ini. Oke. Tersebut dapat kita lihat apabila tidak ada aturan dan hukum atas segala perbuatan, maka sesuatu tersebut akan menjadi kacau dan menjadi tidak baik akibatnya. Untuk itu diperlukannya hukum untuk mengendalikan segala sesuatunya. Baiklah, saya akan masuk kepada pengertian dari perlindungan hukum dan penegakan hukum. Menurut Hali Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya untuk dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta untuk bertujuan mengusahakan pengamanan, pengawasan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup yang sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Sementara itu, menurut Simanjuntak, perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada warga negaranya agar hak-hak secara warga negara tidak dilanggar, tidak disalahgunakan, dan dapat dikemukakan sanksi bagi pelanggar peraturan yang telah ditentukan. Nah, apa yang menjadikan suatu perlindungan dikatakan sebagai perlindungan hukum? Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi 4 unsur berikut. Yang pertama, jaminan kepastian hukum. Maksudnya bahwa setiap masyarakat dan warga negara akan dijamin oleh hukum dan apabila perbuatan mereka melanggar aturan, maka akan juga dikenakan sanksi. Yang kedua, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Suatu hukum yang dibuat harus berkaitan dengan hak-hak warga negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan bagi pembuat hukum. Yang ketiga, adanya sanksi bagi yang melanggar hukum. Yang keempat, adanya perlindungan dari pemerintah. Perlindungan dari pemerintah ini dimaksudkan bahwa hukum yang dibuat oleh pemerintah dapat melindungi masyarakat dan juga mengayomi masyarakat dalam menjalankan hak-hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, setiap orang mendapatkan perlindungan dari hukum. Hal ini dapat dilihat dan sering kita dengar seperti perlindungan hukum terhadap konsumen, perlindungan terhadap saksi mata, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk menjalankan hukum agar efektif, maka hukum yang telah dibuat harus ditegakkan. Upaya penegakannya yaitu dipatuhi dan direalisasikan agar hukum tersebut menjadi efektif dan efisien. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Jadi, perlindungan dan penegakan hukum merupakan sesuatu yang memiliki kolerasi satu sama lain. Dengan kata lain, perlindungan hukum tidak akan terjadi apabila penegakan hukum tidak dilakukan dengan baik dan benar. Baiklah, hanya itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Sekira Maulani Ajeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekira Maulani Ajeki dari 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya perlindungan hukum dan penegakan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, di mana penegak hukum ini menjalankan sebagai upaya untuk ketentuan hukum yang berlaku.
Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur-unsur, yaitu perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian kesehatan, dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Di samping itu, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia juga penting bagi kehidupan bernegara. Hal ini guna merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian. Tegaknya supremasi hukum, maka hukum memiliki kekuasaan yang besar dalam mengatur tindakan manusia. Tegaknya keadilan, maka hukum memberikan keadilan untuk melindungi hak setiap warga negara tanpa memandang ras, agama, status, jabatan subjek hukum. Selama subjek hukum berhak, maka hukum akan tetap melindungi hak tersebut. Mewujudkan perdamaian, dengan tegaknya hukum, maka keadilan dan dalam memastikan hak-hak setiap subjek hukum akan terwujud. Dengan demikian, perdamaian akan terwujud. Jadi intinya, perlindungan penegakan hukum itu sangatlah penting untuk menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat yang adil, damai, dan sejahtera tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Sandi Tando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Tando, berasal dari kelas 12 IPS 3. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang peranan Kejaksaan dan Polri. Yang pertama-tama, kejaksaan ada beberapa peranannya, yaitu 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 5. Melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksananya dikoordinasikan dengan penyidik. Kedua, yaitu peranan Polri. Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 14 huruf G, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan undang-undang yang lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Silviani Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silviani Wulandari dari Loka 12 IPS 3 dari kelompok 5. Baiklah, saya akan menunjukkan presentasi yaitu tentang peran hakim dan advokat. Yang pertama itu peran hakim. Peran hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya yang ringan. Baiklah, selanjutnya yaitu peran advokat. Advokat adalah seorang penasihat hukum yang berperan untuk memastikan bahwa hak-hak dari tersangka, terpidana, dan terdakwa tidak dilanggar. Kemudian, advokat bertindak sebagai penyeimbang terhadap upaya paksa yang diberikan oleh undang-undang terhadap penegak hukum. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Tio Farisa Aditya. Komisi Pemberantasan Korupsi, disingkat dengan KPK, adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk menanggulangi, mengatasi, dan memberantas korupsi. KPK mempunyai tugas berikut: koordinasi dengan instansi yang berwenang, supervisi terhadap instansi yang berwenang, melakukan penyelidikan, melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah korupsi. Selain memiliki tugas, KPK mempunyai wewenang. Yang pertama, mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan. Yang keempat, melaksanakan dengan pendapat dan pertemuan. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Presentasi terakhir akan dibawakan oleh Ulfia Ramadhani.
Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum akan membawa dampak negatif bagi masyarakat. Untuk mencegah hal tersebut, maka dibuatlah aturan, norma, dan sanksi di dalam masyarakat. Berikut ini macam-macam norma dan sanksi di dalam masyarakat. Yang pertama, norma agama, yaitu pedoman hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya berupa perintah atau larangan. Contohnya adalah beribadah, tidak berjudi, suka beramal. Sanksinya tidak dapat dirasakan secara langsung, namun bisa dirasakan ketika sudah meninggal dunia berupa pahala atau dosa. Yang kedua adalah norma kesusilaan, yaitu pedoman pergaulan hidup yang berasal dari hati nurani manusia tentang baik atau buruknya perbuatan manusia. Contohnya adalah berlaku jujur, menghargai orang lain. Sanksinya tidak tegas, namun hanya diri sendiri yang bisa merasakan. Yang ketiga adalah norma kesopanan, pedoman hidup yang berasal dari pergaulan di dalam masyarakat. Contohnya adalah menghargai orang yang lebih tua, tidak berkata kasar. Sanksinya tidak tegas, namun masyarakat bisa memberikannya berupa pencemoohan, pengucilan, dan lain-lain. Yang keempat adalah norma hukum, pedoman hidup yang dibuat oleh badan berwenang yang bertujuan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara berupa perintah atau larangan. Contohnya adalah harus sesuai prosedur, tertib pada aturan. Sanksinya yang pertama itu tegas, artinya adanya aturan yang dibuat secara material yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam pasal 10 KUHP, yang dimana di dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa adanya sanksi terhadap tindak pidana. Yang pertama yaitu hukuman pokok, yaitu hukuman mati dan hukuman penjara. Yang kedua, hukuman tambahan, yaitu pencabutan atas hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu. Yang kedua adalah nyata, adanya aturan yang secara material yang telah ditetapkan berdasarkan dengan perbuatan yang dilanggar. Contohnya adalah dalam pasal 338 KUHP. Selanjutnya, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Wujud dari partisipasi dan perlindungan terhadap hukum dapat dilihat dari perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk, yang pertama, menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan keselarasan. Yang kedua, disenangi oleh masyarakat. Yang ketiga, tidak menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri dan orang lain. Yang keempat, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kelima, mencerminkan sikap sadar hukum. Yang keenam, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Berikut ini contoh sikap yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum di berbagai lingkungan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Contohnya adalah menaati perintah orang tua, melaksanakan ibadah tepat waktu, menjalankan peraturan yang berlaku di dalam keluarga, menghormati sesama anggota keluarga. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Contohnya adalah tidak mencontek ketika ulangan, memperhatikan guru yang sedang menerangkan pelajaran, melaksanakan pelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan menghormati sesama anggota keluarga sekolah. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Contohnya adalah dengan melaksanakan tugas ronda, melaksanakan norma yang berlaku di dalam masyarakat, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, membayar iuran warga, tidak melakukan perbuatan yang dapat mengacaukan atau merugikan masyarakat lainnya, dan yang keempat di lingkungan bangsa dan negara. Contohnya adalah dengan memiliki KTP, memiliki SIM, ikut serta dalam pemilihan umum, membayar retribusi parkir, membayar pajak, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.